to origin, back to the roots. Selain gajah, Lampung juga terkenal dengan wisata lautnya. Beberapa tahun belakang, wisata laut di Lampung banyak diminati oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Ngomongin soal laut, kita udah kedatangan Seha Safira. Hai Kak, Halo. apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Harusnya gue yang nanya kabar lu. Oke. Sebelumnya gue mau ngucapin makasih udah mau datang ke Origin Podcast di sela-sela kesibukan lo sebagai Putri Bahari. Iya, sama-sama loh. Ini kebanggaan juga loh bisa diundang sama Origin Podcast yang udah terkenal di mancanegara. Amin. By the way, Seha Safira ini adalah Putri Bahari Indonesia. Indonesia ya, bukan Lampung. Tahun 2019. By the way, ini juga kita pertama kali ya kita ngobrol ya. Iya, pertama kali ngobrol tentang ini terutama. Ya. Jadi gimana rasanya? Ngobrol sama Ngobrol sama lo. Salah. Jadi gimana rasanya jadi Putri Bahari Indonesia? Kesannya sih deg-degan ya, kayak Deg-degan. challenging, menantang. Gimana ya, soalnya kan dituntut untuk harus jadi public figure yang dilihat sama orang-orang luar sana gitu kan. Jadi kayak gue harus gimana caranya nunjukin ke orang-orang, oh ternyata gue nih orangnya kalem nih, baik nih, maksudnya nggak menciptakan energi-energi negatif ke orang lain gitu, harus selalu positive vibes kemana-mana gitu. Itu sih challengingnya di situ sih. Jadi sebenarnya ada perubahan ketika lo sebelum menjadi Putri Bahari sama setelah menjadi Putri Bahari itu ada perubahan di diri lo sendiri? Iya, ada sih, lebih kayak harus diubah gitu. Jadi kayak yang dulunya gue pecicilan gitu, kayak nggak bisa lagi sekarang. Karena emang gue harus sadar kayak orang-orang ngelihat gue sebagai contoh nih. Kayak ada beberapa orang di luar sana, mungkin nggak banyak tapi ada beberapa yang menganggap gue kayak, oh gue ini bisa dicontoh, gue ini bisa dilihat sehari-harinya gimana. Dan gue nggak bisa, jadi gue nggak bisa sampai ngasih mereka energi yang negatif atau contoh yang buruk gitu. Jadi gue harus nunjukin kayak yang positif-positif aja gitu. Berarti itu secara nggak langsung bikin lo jadi bukan jadi diri lo sendiri lagi ya? Enggak sih, justru malah ngebuat gue embracing diri gue yang lebih baik gitu. Jadi kayak be the best version of myself aja gitu. Jadi kayak gue harus nunjukin yang terbaik nih dari segala sisi di dalam diri gue. Tapi nggak merubah gue jadi orang lain tuh enggak kok. Enggak, jadi tetap menjadi lo sendiri, cuman versi baiknya. Iya, versi baiknya. Jadi sebenarnya benang merahnya kan. Iya. Terus apa sih yang membuat lo pengen ikutan jadi Putri Bahari? Pertama kali kan? Pertama kali ya, pertama kali karena memang gue tuh dari kecil udah diberikan asupan-asupan beauty pageant dari nyokap. Jadi nyokap gue dari kecil tuh memang udah nyuruh gue nonton Putri Indonesia, terus nonton nih modeling gitu. Terus emang dari kecil gue udah diajarin nyokap gue untuk selalu bisa tampil di depan kamera gitu-gitu. Jadi semakin dewasa tuh semakin ke bawah. Jadi akhirnya gue pengen nih ikut-ikut beauty pageant, dan sekarang kan banyak banget nih ya beauty pageant, beauty wisata di mana-mana tuh banyak banget. Dan gue mikir kayak apa sih yang paling gue minatin, dan gue mikir kayak ya udah emang dari kecil gue emang suka ke laut. Di Lampung juga memang banyak kan pantai-pantainya. Terus gue kurang lebih emang ngerti sama apa sih tentang laut itu, baik di dalam atau di luarnya gitu. Jadi kayak ya udah deh coba aja, terus ternyata ya alhamdulillah dapat kesempatan buat menang gitu. Menarik sih sebenarnya pas ketika lo ngomong memang dari kecil passion lo memang di modeling dan beauty segala macam gitu kan. Malah gue nggak expect itu, gue kira kayak cuman iseng daftar menang terus tiba-tiba. Enggak ya, ternyata memang untuk menang itu memang sesulit itu kan. Ya bisa dibilang gitu sih sebenarnya, karena tapi berhubung memang itu passion gue, emang itu apa yang gue suka kerjain, jadi gue nggak seberapa ngerasa sulit gitu loh. Kayak ya udah memang gue senang nih ngerjainnya, gue senang belajarinnya, mendalaminnya. Jadi ya udah lama-lama kayak oh ya udah memang udah biasa. Tapi sebenarnya lo pertama kali daftar itu pasti punya target dong. Target gue harus apa. Sebenarnya target lo itu apa sih? Kalau orang lomba targetnya menang dong. Oh menang. Oh emang dari awal itu lo targetnya memang menang. Di mana orang lomba kan targetnya untuk menang gitu kan. Dan gue kan dulu awalnya di Lampung dulu kan, di provinsi, pemilihan provinsi, terus baru dikirim ke nasional gitu. Jadi emang dari awal itu lo pengen menang. Iya, targetnya memang menang. Terus masuk kan ke karantina nih. Kesan-kesannya apa nih di karantina itu? Gue sih sebenarnya kepo sama kehidupan orang karantina, berapa karantinanya lama. capek. Jadi fun fact, ini walaupun dia beauty pageant, tapi dia karantinanya di Seskoal.
Jadi itu markas TNI AL di Jakarta. Iya. Iya. Jadi gue tuh kalau orang-orang kan karantina, kalau kayak Putri Indonesia dan teman-temannya kan karantina tuh dandan cantik-cantik, pakai high heels gitu kan. Iya, Gue iya. enggak, jam 5 bangun gue olahraga. Olahraga, senam sama TNI, terus nanti ada upacaranya. Terus tidurnya pun malam banget gitu karena emang banyak banget kegiatannya. Jadi karantinanya capek banget. Tidur malam banget itu kisaran jam berapa sih? Jam 2. Ah iya. Bangun jam 5. Jam 2, bangunnya jam 5. Jadi selama 1 minggu tuh gue tidurnya 3 jam gitu. Oh, karantinanya selama 1 minggu. Karantinanya 1 minggu. Bukannya tidur malam itu mempengaruhi kecantikan ya? Apa Iya, enggak sih? memang sih. Cuma makanya di situ kita dipaksa untuk gimana caranya, ya itu embracing the best version of ourselves lagi. Jadi gimana caranya supaya kita tetap ngasih yang terbaik walaupun banyak rintangannya. Karena memang rintangannya banyak banget kan. Iya. Apalagi memang walaupun lo disuruh tidur tidurnya udah malam banget dan bangunnya subuh, terus lo capek harus olahraga tiap hari segala macam gitu. Lo tetap harus gimana caranya kalau dilihat orang lo cantik gitu loh. Jadi kayak gue tuh benar-benar yang tiap hari walaupun mata sembab harus dipakein bulu mata palsu gitu biar mata gue tetap kebuka gitu. Jadi emang kayak gitu. Menarik sih ini sebenarnya. Gue baru tahu loh kalau ternyata emang karantinanya begitu. Iya, kenapa mau ikut tahun depan? Enggak. Gue enggak deh. Oke. Soalnya gue kacamataan kan. Oke. Iya, susah kan. Oke. Boleh alasannya boleh. Enggak sih, gue kurang ganteng aja sebenarnya. Terus pasti banyak saingannya kan. Di Iya. Indonesia itu pesertanya dari seluruh Indonesia bukan? Iya, kalau tahun gue 2019 itu pesertanya 27 provinsi. Kalau kita ngomongin laut, maksud gue kayak Lampung ini bukan yang lautnya yang bener-bener kayak menonjol banget di Indonesia gitu kan. Iya. Walaupun sebenarnya beberapa tahun ke belakang emang udah jadi minat wisata. Nah itu gimana lo menyikapinya? Apa lo agak deg-degan ngelawan daerah-daerah lain? Jadi sebenarnya di Bahari itu provinsinya apapun, walaupun lo provinsinya Palembang gitu, Sumatera Selatan gitu yang memang nggak punya laut, itu yang penting tentang pengetahuan lo tentang laut aja sih gitu, gimana caranya. Terus kalau misalnya untuk ngebawa, misalnya kan gue dari Lampung nih, gue ngebawa wisata-wisata Lampung gue ke kompetisi nasional, gimana caranya supaya gue bisa ngebuat kayak Lampung nih seolah-olah bagus banget nih dibanding sama provinsi-provinsi lain. Itu tinggal gimana caranya gue ngeyakinin aja, gimana caranya gue bisa buat mereka percaya kalau Lampung nih punya loh potensi. Lampung nih walaupun memang lautnya bukan kayak Bali gitu kan, bukan kayak Raja Ampat, tapi orang-orang di Lampung ini minat loh sama pantai, minat loh sama laut, sama apa yang ada di dalam laut. Itu tinggal gimana caranya gue bisa ngebawa aja sih ke mereka. Berarti bukan mengenai keindahan alamnya, mengenai pengetahuan kita tentang ya, laut. Ya benar, karena kan emang lagi-lagi ini kan kompetisi beauty pageant, semi beauty pageant gitu, terus duta wisata juga bisa dibilang. Jadi gimana caranya orangnya gitu loh, bukan apa yang ada di provinsinya. Gimana caranya orang itu bisa ngebuat apa yang ada di provinsinya seolah-olah bagus banget gitu. Menarik ini, gua kira keindahan alam menjadi salah satu faktor, enggak juga ya ternyata ya, jauh ya. Ini lebih ke personal berarti kan. Terus kan kita ngomongin Putri Bahari nih. Kalau kita ngomongin Putri, berarti kita menyinggung soal kecantikan dan kepintaran. Yang salah satu menjadi penilaian dong. Benar. Apa yang membuat lo menang nih dari dua kecantikan dan Putri itu, lebih kemana? Kepintarannya apa kecantikannya nih? Kayaknya tanya ke jurinya ya. Oh iya. Enggak, maksud gue lo PD-nya itu apa nih? Gue kayak menurut gue muka gue ya lumayan udah cukup cantik, apa pintar, gue menurut gue udah cukup pintar gitu. Menurut lo lebih mengedepankan unggulan lo yang mana nih? Keunggulan lo yang mana nih? Jujur sebenarnya ya, gue juga bingung gitu. gue juga kaget loh kok gue bisa menang gitu, karena ternyata di sana tuh orang-orang tuh bahkan saingan-saingan gue tuh memang yang pintarnya tuh pintar banget gitu loh. Kayak mereka tuh bahkan bisa 3 bahasa, 4 bahasa. Jadi kayak kalau ngomong sama gue kok pakai bahasa Spanyol, gue mana ngerti gitu kan. Jadi kayak sementara yang gue bawa cuma kayak materi-materi aja. Jadi makanya di situ gue dituntut untuk gimana caranya gue bisa stand out dibanding peserta-peserta yang lain. Mungkin karena memang di Indonesia sendiri pemilihan putra-putri Bahari provinsi itu masih dikit. Baru Lampung sama Sumatera Utara, jadi belum banyak banget gitu yang melakukan pemilihan. Dan di Lampung ini kebetulan ngelakuin pemilihan. Jadi memang mungkin keunggulan gue dibanding peserta lain adalah gue tuh persiapannya panjang. Jadi gue pemilihan di Lampung waktu itu dari bulan Mei, terus berangkat ke sana itu bulan Oktober. Berarti sekitar 4 bulanan tuh gue punya persiapan. Jadi mungkin itu adalah kelebihan gue dibandingkan sama peserta-peserta lain yang belajarnya tuh lebih singkat waktunya. Mungkin kayak gitu sih. Pantes lu punya target juara ya kalau iya, gitu. Memang. Karena memang di
di daerah lain tuh belum seniat itu memang ya. Memang di daerah-daerah lain itu kadang pemilihannya cuma kayak dari 5 orang dipilih nih siapa yang paling stand out gitu. Atau mungkin ada yang malah ditunjuk aja kayak misalnya gue tahun ini di Lampung gue nunjuk siapa gitu yang menurut gue punya potensi kayak gitu sih. Masih jarang banget yang ngelakuin pemilihan. Cuman ada di daerah Lampung sama apa tuh Di kira-kira? Sumatera Utara, terus kalau nggak salah di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Belum banyak sih, baru kayak 4-5 provinsi gitu. Jadi tuh ya pantes aja lu punya target. Gue juga kalau jadi lu udah Iya, jadi persiapan gue nggak suka banget kalau kalah kan. iya, jadi Udah capek-capek. emang pressure-nya jadi lebih kayak berat ya karena kayak gue udah persiapan 4 bulan nih masa nggak menang sih Iya. gitu. Tapi itu nggak jadi beban buat lo. Ya kurang lebih lah ya pas karena memang gue lagi-lagi karena gue ngelakuin emang ini passion gue, emang gue minat, jadinya bebannya nggak terlalu kerasa. Wah, menarik ini. Emang passion itu harus. Iya, memang passion, emang nomor 1 tetap passion sih. Terus udah kan menang nih lo. Dapat hadiah dong pasti. Dapat. Hadiahnya apa tuh? Saya kalau boleh tahu. Hadiahnya adalah selamat dari orang-orang sekitar. Enggak. Sama dapat pengalaman ya. Dapat pengalaman. Itu hadiah paling penting loh, pengalaman iya, ya benar. kan? Iya. Benar. Jadi hadiahnya yang paling gede ya, yang paling gede itu gue dapet beasiswa di Beasiswa? LSPR S2. Nah, itu totalnya 100 juta. 100 juta. Wow. Itu Tapi itu yang hadiahnya bisa dibilang paling gede sih. Tapi itu bukan dalam bentuk duit kan? Bukan. Itu dalam bentuk beasiswa gitu. By the way, ini masih kuliah kan? Masih semester 7. Kalau boleh tahu, Lin umur berapa? Sekarang 21. 21. Terus Kecil. kemarin kan saingannya kan dari seluruh Indonesia tuh. Umuran lu ini semua apa? Macam-macam. Macam-macam. Mereka dari jangka umurnya itu dari 18 sampai 26 Oh, apa iya? 25 gitu. Oh, jadi lu termasuk ya middle lah ya. Iya, Nggak jadi gue terlalu memang muda, di tengah-tengah. nggak Di situ terlalu- emang udah kayak banyak yang udah kerja, ada yang masih kuliah baru awal gitu, emang macam-macam sih. Terus pertama kali menang nih, sebenarnya Putri Bahar itu dititipin misi apa sih? Sekarang sih lagi gencar-gencarnya yang paling utama itu adalah satu promosi pariwisata, yang kedua kebersihan. Oh, Kebersihan kebersihan. laut. Jadi nggak, maksud gue kayak nenek lu udah menang nih Putri Bahari, jadi lu kedepannya lu harus gini Iya. gini ya, kayak gitunya itu apa? Cuman gitu aja. Ya gitu tadi, promosi pariwisata, karena gue memang domisilinya di Lampung, gimana caranya gue bisa ngenalin nih wisata-wisata bahari di Lampung ke orang-orang di seluruh Indonesia gitu. Karena sekarang kan gue udah punya title, gue udah punya kayak orang-orang udah tahu nih di luar-luar Lampung kayak oh ini Putri Bahari Indonesia nih. Berarti kalau misalnya mau nanya-nanya tentang laut ke dia gitu. Nah, dari situ gue harus dituntut untuk tahu nih di Lampung nih ada apa aja gitu loh. Oh. Jadi kayak emang sekarang tuh kayak ada aja DM masuk di Instagram gue kayak Kak kalau ke Lampung ke laut kemana ya gitu-gitu. Jadi gue dituntut harus tahu, harus ngerti gitu. Tapi lu udah keliling laut di Lampung ini memang? Belum sih. Belum Semuanya. Tapi lu suka laut tapi? Iya, tapi gue suka. Wah, keren ini. Terus ketika lu udah menang, udah balik lagi ke Lampung, ada perubahan gak sih di lingkungan sekitar lu terhadap lu ini? Apa mereka agak menjauh, apa gimana, Oke. agak minder gitu? Apa ya udah biasa aja gitu? Tergantung lingkungan yang mana dulu ya. Kalau lingkungan teman-teman deket gue sih enggak, malah kayak ya udah. Bahkan gue seneng sama mereka tuh, mereka bahkan rela nonton gue sampai jam 2 malam gitu. Oh, iya? Gue lomba gitu. Makanya jadi kayak mereka tahu banget perjuangan gue gimana, dan ya udah mereka biasa aja gitu pada akhirnya kayak sama gue. Paling yang berubah tuh di lingkungan kayak keluarga-keluarga gue gitu. Jadi kayak justru di situ yang kerasa banget perubahannya. Jadi kayak kalau kondangan tuh kayak oh say hi ya gitu-gitu. Gue jadi kayak aduh, insecurities gue naik banget nih, kayak gimana nih masa gue dilihatnya jelek gitu. Bingung kan, jadi kayak gue kalau kondangan tuh gue harus dandannya ekstra. Kalau misalnya gue terlihat kayak biasa aja, kayak nyokap gue malah ngoceh gitu, kayak masa Putri Bahari kayak gitu sih gitu. Bingung gue jadinya kan. Jadi lu emang sebelumnya tipe orang yang insecure gitu, apa ketika udah jadi Putri Bahari jadi insecure? Sebelumnya jadi kayak cuek gitu enggak? Jadi gue dulu gue sebenarnya sampai sekarang sih masih tetap orang yang tipe yang bodo-bodo amat ya. Ya, Kayak ya udah sebenarnya. biasa aja. Sebenarnya biasa aja. Cuma karena memang gue pegang title nih, gue nggak bisa ngerusak title itu dong, ya kan? Nanti jadi misalnya dilihat orang masa Putri Bahari begini sih, begini bla 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 bla, gue nggak bisa ngerusak itu. Gue punya pegangan. Iya. Makanya gimana caranya supaya gue yang buruk-buruknya gue sumputin dulu nih ke belakang. Yang baik-baiknya gue tunjukin ke orang lain gitu. Wah, keren sih. Gua kalau jadi lu mungkin
nggak bisa kali ya. Nggak bisa pencitraan. Jadi gue kemana-mana kayak beginilah gitu loh. Oke. Cuman emang itu udah menjadi sebuah tuntutan ya. Benar, tuntutan. Emang mau nggak mau harus. apalagi yang dibawa nama Indonesia kan. Benar, karena public figure emang harus kayak gitu kan, karena yang orang luas yang lihat gitu kan. Terus masih ada nggak sih kegiatan-kegiatan Bari sampai sekarang ini? Apalagi off dulu. Kalau sekarang sih memang lagi banyak off dulu ya, karena kan COVID nih. Tapi sebenarnya di gimana ya kan di provinsi-provinsi itu masih banyak aja kegiatan, masih ada aja kayak seminar gitu-gitu. Sebenarnya masih ada kayak bersih-bersih pantai gitu juga masih ada. Cuma memang kerasa banget nih kurangnya gara-gara si COVID ini nih. Jadi nggak mungkin kan ngumpulin orang dari 27 provinsi jadi satu gitu kan. Karena emang bahaya banget kan karena adanya virus. Jadi ya udah akhirnya memang banyak kegiatan yang harus ditunda gitu. Oh, sebenarnya tahun ini full ya sebenarnya jadwal ya? Ya nggak full sih, cuma ada beberapa yang akhirnya gue nggak bisa datang atau nggak bisa dilaksanain gitu. Kayak mana nih COVID ini? Satu kata buat COVID lah. jangan. Kira lu mau menghujat COVID-19. Jangan. Emang banyak yang terhambat lah gara-gara ini. Banyak banget. Cuman nggak mengurangi kegiatan mengurangi apa sih namanya rasa lu terhadap laut. Iya. Rasa lu. Cuma emang kan dulu sempat kayak nggak bisa ke laut kan ya. Pas karantina gitu emang nggak sempat ke laut. Ya udah, jadi akhirnya ya udah sabar-sabar aja deh. Tapi emang lu tim yang di rumah aja apa lu sekali-sekali bandel sih gue sebenarnya. Bandel. Enggak ya. Jadi waktu pas masih marak-marak banget pas awal-awal emang gue di rumah doang gitu. Jadi kayak sekitar sebulan setengah tuh gue nggak kemana-mana, di rumah aja, nggak tahu gue ngapain gitu kan. Terus setelah itu pas udah mulai orang-orang udah mulai keluar nih, udah mulai new normal, ya udah akhirnya gue ya keluar-keluar juga ujungnya ya kan. By the way kan lo ikut Bari nih kan. Itu di waktu kuliah dong kemarin itu. Iya. Ngeganggu kuliah lo nggak? Lumayan. Lumayan ngeganggu. Cuma gimana caranya gue tetap bisa ini ya, bisa nyimbangin waktu aja sih. Jadi kalau misalnya karena kan gue karantina 10 hari nih, sementara 10 hari itu gue emang beneran kuliah gitu kan. Emang waktu kuliah gue bukan waktu libur. Jadi ya udah kalau udah tugas gue joki gitu. Menarik ya. Perjokian duniawi juga ternyata lo ya. Perjokian duniawi, ya udah. Jadi ya mau gimana, namanya lomba kan. Gak mungkin gue ngirim tugas dari pas gue lomba ke Lampung gitu kan, gak mungkin. Tapi ada perlakuan khusus gak sih dosen-dosen terhadap lo sekarang? Enggak, karena jadi bahkan ada beberapa dosen mungkin yang nggak tahu. Oh iya. Jadi gue kayak gue nggak ngasih tahu dosen-dosen gitu. Emang nggak disambut di kampus lu kayak dibikinin mading selamat? Enggak dong. Oh, enggak. Bukan. Enggak buat kayak gitu. Gua kira selamat. Tapi kalau menurut gue sih itu perlu sih, Seh. Perlu ya? Berarti bilang ke dosen nggak sih? Bukan dosen lah, lebih ke himpunan itu kan. Oke. Kan kita satu kampus nih, jadi gue tahu lah sebenarnya yang kayak gitu-gitu itu penting gitu. Oke. Jadi pesan-pesan untuk himpunan ya. Yang begini-begini harus diangkat gitu loh. Terus untuk daerah Lampung sendiri nih, udah kemarin pas lu ikut lomba itu dapat dukungan penuh nggak sih apa? Dari lingkungan mana nih? Dari provinsi, dari kita. Provinsi dapat penuh. Kalau dari dinas pariwisata ya terutama ini kan memang dinas pariwisata sama dinas kelautan provinsi itu kalau penuh sih enggak. Karena gue memang ada yayasan sendiri kan, Putra Putri Bari ini pegang yayasan sendiri, jadi memang bisa dibilang 50-60% modal untuk berangkat ke Jakarta itu dari yayasan. Nanti jadi dinas-dinas provinsi, dinas-dinas kelautan tuh memang jadi ada beberapa yang mereka handle juga, tapi nggak penuh, nggak bisa dibilang penuh. Tapi ada lah dukungannya ya. Ketika menang juga dapat sambutan lah ya. Iya, kalau dari provinsi dapat sih. Dapat sambutan. Gimana sih rasanya? Apa benar-benar dari menang pulang ke Lampung itu gimana rasanya? Pegel pipinya. Senyum terus soalnya. Menarik gitu, pegel pipinya soalnya ketemu orang kan selamat ya Syah, gue harus kayak iya makasih ya gitu kan, nggak mungkin gue merengut kan. Jadi kayak bener. Itu kayak kalau 100 orang gue jawab iya makasih ya kan pegel malah. Ada pesta penyambutannya nggak sih? Nggak, kalau pesta penyambutan nggak sih, cuma waktu itu sempat di Lampung Fashion Week itu yang diadain sama dinas pariwisata, memang mereka menunjukkan Muli Mahana yang berprestasi di Lampung. Nah di situ gue diundang, gitu sih. Ya benar-benar keren banget nih. Gue jadi pengen. Ya udah ikut aja nggak apa-apa. Terus kemarin apa tadi hadiahnya kuliah kan? Beasiswa. Mau lo ambil itu? Insya Allah gue ambil sih kalau emang nggak ada halangan ya.
Bisa diduitin gak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan walaupun bisa pun gue nggak mau. Oh, nggak mau. Karena emang ya udah emang itu gue kan komunikasi nih. LSPR tuh kan emang kampus impiannya para anak-anak komunikasi nih bisa dibilang kan. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi ya udah dapat kesempatan emas kok malah mau gue ini buang gitu kan. Tapi lu betah kuliah? Betah. Gue emang tipe anak yang walaupun gue males gitu, tapi yang penting gimana caranya kuliah gue selesai, sekolah gue selesai gitu. Emang dari dulu gue emang kayak gitu karena bokap gue agak-agak strict nih kalau masalah nilai gitu. Jadi sebenarnya lu adalah orang yang memang memperhatikan pendidikan. Iya. Walaupun sebenarnya non akademis lu udah berprestasi itu. Iya. Bisa dibilang kayak gitu sih, walaupun gue non akademis tetap gue jalanin, terus gue emang anak yang suka main juga, suka jalan-jalan gitu. Tapi gimana caranya supaya tetap pendidikan gue tetap seimbang, kuliah gue tetap kelar gitu, jangan sampai malah berantakan. Menarik ini. Sama kayak gue berarti lo. Iya, bener ya, sama ya? Sama. Kayaknya beda. Terus udah menang kan? Ada gak sih gebrakan-gebrakan dari lu pribadi atau dari Putri Bahari sendiri untuk lingkungan atau untuk kelautan? Oke, jadi memang lagi-lagi karena COVID kan memang gebrakan-gebrakan yang emang udah direncanakan, kayak acara-acara yang udah direncanakan memang agak terhalangan. Cuma memang sebelum COVID kita udah sempat buat kayak penanaman mangrove rame-rame gitu di pantai. Iya. Terus kalau di Lampung kemarin di Mahitam. Terus kita udah ke Kepulauan Seribu, itu ngadain bersih-bersih pantai. Terus adain seminar juga karena mereka kan Kepulauan Seribu kan memang di laut banget kan, dikelilingin sama laut. Jadi gimana kita ngasih sosialisasi ke masyarakatnya supaya mereka tuh sadar akan kebersihan. Karena memang pas gue datang kemarin tuh sampah di mana-mana gitu ya kan. Padahal itu laut. Jadi gimana walaupun memang perubahannya nggak mungkin langsung berubah gitu kan, tapi seenggaknya kita mencoba menyadarkan masyarakatnya supaya dikumpulin lah sampahnya, jangan dibuang ke laut gitu sih. Itu mungkin gerakan-gerakan dari Putra-Putri Bahari sebelum COVID ya. Setelah COVID ini karena memang banyak acara-acara yang terhalang, jadinya kita semua serba online. Jadi memang kemarin ada seminar yang kita adain online. Terus sekarang gimana caranya gue nih ngasih tahu sekitar gue aja dulu nih minimal gitu tentang jangan buang sampah sampai ke laut, terus tentang bahaya-bahaya yang bisa dampaknya ke laut, tentang bahaya yang kita lakuin sehari-hari gitu-gitu sih. Berarti jalan-jalannya juga jalan-jalan online ya? Iya. Jalan-jalannya lihat foto di Instagram. Itu jalan-jalan kok. Tapi kan lu udah beberapa laut di Lampung ya khususnya. Menurut lu paling favorit lu suka laut mana? Paling favorit sih mungkin pantai-pantai di Kalianda ya. Jadi kemarin gue baru ke Mengkudu nih. Oh, Pantai Kalianda ya? Gue malah belum pernah loh. Cuman beberapanya di Kalianda itu. Coba harus dicoba tuh karena memang dekat juga kan sebenarnya dari Bandar Lampung kan. Waktu itu kemarin gue sempat ke Mengkudu sih tuh lumayan bagus ya. Cuma pesan gue nih kalau misalnya lo mau ke Kalianda, Pantai Kalianda jangan berenang pagi. Kenapa? Jangan berenang jam 6 sampai jam 7, jam 8 gitu gede. Jangan. Karena ombaknya gede banget. Oh, di Kalianda. Oh iya, yang menarik Kalianda. Sebenarnya ada beberapa yang pantai-pantai yang memang belum terekspos gitu kan? Iya, memang banyak banget pantai yang belum terekspos. Kemarin juga ada Pulau Sekepal, itu juga bagus banget. Pantai sebenarnya bagus banget dan bahkan belum ada penghuninya gitu. Oh iya? Jadi cuma ada cottage-cottagenya doang. Itu pun dikit banget gitu. Pulau Sekepal di mana itu? Di dekat Mengkudu, di Kalianda. Oh, tetap di Kalianda? Tetap di Kalianda. Jadi selama ini kan yang terkenalnya kayak cuman Pantai Krui, Pawang segala macam. Sebenarnya masih banyak yang cuma memang mungkin belum dieksplor dan belum orang-orang belum tahu gitu tentang pantai-pantai itu. Tapi berarti kalau belum terekspos gitu masih asri banget ya? Iya, masih asri banget. Bahkan pantainya tuh masih penuh sama karang-karang mati gitu. Jadi memang dia saking nggak pernah didatengin sama orang gitu. Jadi memang pantainya masih bener-bener kayak pantai beneran nih gitu, bukan yang udah banyak-banyak kayak kalau sekarang kan pantai udah banyak banget kayak mainan-mainannya gitu kan. Terus sampah-sampah segala macam. Ya, sampahnya juga udah banyak. Nah, terus itu juga tadi salah satu hal favorit gue kenapa gue bilang Pantai Kalianda itu pantai yang bisa dibilang wajib banget didatengin karena mereka masyarakatnya peduli banget sama kebersihan. Oh iya. Jadi mereka tuh di setiap pondok-pondokan gitu mereka selalu ada kotak sampah di samping pondokannya gitu. Jadi memang disediain untuk sampah-sampah, jangan sampai sampah tuh dibuang ke laut gitu. Makanya tuh gue bilang masyarakat kali ini mungkin karena memang mereka pinggir pantai banget, mereka sadar akan pentingnya kebersihan itu. Benar. Jadi itu ngenakin lu sebagai Putri Bahari ya. Maksudnya yang bikin laut bersih kan. Iya memang. Terus selain di Kalianda lu kemana lagi tuh?
Ke Krui udah pernah ke Krui? Kalau ke Krui gue belum pernah sih, Oh, malah jujur. belum pernah? Malah belum pernah karena justru sekarang kan Lampung yang lagi naik-naiknya kan pantai di Krui nih. Ya kan, benar, Sally. pantai-pantai yang banyak acara. Justru turis-turis dari luar negeri datangnya ke Krui gitu Ya. kan. Justru gue memang belum sempat ke sana gitu, tapi ya doain aja kali ya. Coba gue Amin. cepet-cepet ke sana. Tapi memang pantai di Krui ini berpotensi masuk ke 10 Bali Baru 2. Oh iya. Tapi karena memang belum keluar ya kan. Jadi Indonesia kan punya 10 Bali baru nih. Jadi itu pantai-pantai yang mau ditingkatin nih promosinya sama nasional sama sama Kementerian Pariwisata. Nah, terus di pantai di Krui ini berpotensi masuk jadi salah satu di 10 Bali Baru 2. Jadi versi keduanya gitu. Cuma memang kalau nggak salah sih sekarang belum turun ya. Cuma belum gue cek lagi sih. Iya. Udah atau belum ya. Keren juga tapi pantai Krui memang udah terkenal itu ya. Memang justru turis-turis tuh ya rata-rata yang mau surfing memang datangnya ke Krui gitu. Tapi fakta sih ini kayak orang-orang di luar Lampung itu kadang kan suka masih bingung loh. Kenapa? Lampung itu di mana segala macam. Iya lah? Kalau menurut pengalaman berteman gue sih ya. Oke. Tapi kalau lu di Putri Bahari itu memang udah terkenal nggak sih Lampung? Udah kok, maksud gue mereka tahu Lampung di mana gitu, dan mereka tahu kalau Lampung nih banyak nih pantai-pantai bagus, itu udah lumayan sih ada. Tapi bukan nggak tahu Lampung di mana ya, cuma mungkin ada beberapa orang yang masih nanya kayak di Lampung apa sih pantainya yang bagus, di Lampung apa sih yang paling digencar-gencar nih pariwisatanya apa aja nih gitu sih. Cuma tahu kalau mereka Lampung tuh di ujungnya Sumatera gitu. Oh tahu ya. Suka kadang kan mungkin itu ini aja kali ya, ngejek kali ya. Lampung di mana? Iya. Yang terkenal begal lah biasanya. Sebenarnya pantainya kan. Benar, pantainya Gokil sih. Tapi emang gue salah satu penikmat pantai sih. Oke. Entah Pantai mana mancing, aja nih yang suka? Pahawang atau Krui. Terus mana sih yang paling gue Kalianda juga beberapa sih. Banding contohnya. Oke, Banding ya. Iya, tempat makrab. Iya, tempat makrab. Kayaknya memang gue juga mikir kayaknya lo suka karena memang pernah kerap di situ aja kayaknya. Sama Mbe. Oke. Sama Mbe Beach. Keren banget ya. Terus kita agak sedikit melenceng nih ke kemana? dari Bahari. Semenjak Putri Bahari ini kan, lu ini punya pacar nggak sih sebenarnya? Enggak kalau sekarang. Enggak. Kenapa Lu nih dengan- lo nanya pacar? Enggak, dengan predikat lu sebagai Putri Bahari itu bikin lu susah deketin cowok nggak sih? Enggak Enggak. ada hubungannya, enggak ada ngaruh. hubungannya. Tapi enggak lo menurut cowok-cowok mungkin ningkatin apa? PD-nya. Iya, jadi nggak pede gitu. Lu pesen dong buat cowok-cowok di sana nih. Gue nih bisa lo dideketin juga, Mas. Aduh. Gue nggak tahu ya kalau masalah itu ya, kayak ya kalau misalnya ada cowok yang merasa insecure, coba aja dulu gitu. Ya coba aja dulu kan, siapa tahu ya kan. Iya, siapa tahu. Namanya chances kan ada aja. Oh iya, tapi kan kemarin karantina tuh ya. Seminggu tuh. Pasti gabungnya sama cewek cowok. Iya. Ada Kamarnya nggak sih? dipisah. Oh, dipisah. Iya dipisah. Tapi kan ketemunya ya itu Iya lagi. ketemu. Nggak ada cinlok-cinlokan gitu, nggak ada. Enggak. Itu kan kompetisi tuh. Oh iya, ya kompetisi. kan? Jadi nggak- kalau nggak, apa terlalu sibuk lah ya untuk enggak, mikirin yang tapi begitu-begitu. kalau kayak ngelirik-ngelirik dikit ganteng gitu. Ada. Astagfirullahaladzim. Ada aja sih, tapi enggak sampai chinlock gitu. Oh iya, enggak. tapi wajar lah namanya juga. Namanya wanita, Gitu. ya kan? Tapi sampai sekarang masih berhubungan sama Apa? peserta-peserta lain. Akrab nggak sih kemarin? Akrab sih. Akrab. Ya Dapat- akrabnya ya akrab rame-rame gitu memang. Justru memang dari Bahari itu yang gue senengin adalah kita pas karantina tuh nggak kerasa kayak kompetisi. Oh iya. Jadi karena memang kita tuh saling ngebantu. Kalau kompetisi kan orang-orang mikirnya mungkin kalau misalnya kita lagi belajar nih kita sumput-sumputan materi gitu kan, atau Oh, saling iya ngejatoin, juga. tapi sebenarnya enggak. Kemarin tuh malah ya udah kita malah gimana caranya kita bisa gerak bareng-bareng gitu, tinggal dilihat mana yang terbaik. Udah gitu aja sih sebenarnya. Lagi-lagi memang gue dibukakan mata gue kalau ternyata sekarang ini zamannya udah bukan menjatuhkan lagi, udah Iya. zaman kolaborasi. Ya kan? Bener, kita harus kolaborasi gimana caranya jangan ngejatoin orang gitu, tapi gimana cara kita bisa naik bareng-bareng. Naik bareng-bareng, menarik sekali. Tepuk tangan buat Seha. Oke. Tapi dapat nggak sahabat pena? Maksud gue Dapat, kayak dapat. yang sampai sekarang ini masih Iya, intens banget. Iya, Bang. Dapat kok. Salah satu anak Bahari yang paling dekat sama gue tuh dari Sumatera Selatan sama dari Riau. Oh iya. Jadi memang sampai sekarang masih sering berhubungan, sampai sekarang masih sering telepon-teleponan gitu, masih sering curhat-curhat gitu.
Makanya itu yang gue senang adalah karena kita punya relasi baru, kita punya teman baru gitu. Memang jadi harus untuk yang nonton nih kalau mau ikut Bahari nggak apa-apa silakan loh. Tapi tahun depan. Oh tahun depan. Tapi emang tahun depan ya ada pasti. Chancesnya sih dari akhir tahun ini atau mungkin tahun depan gitu pemilihannya. Karena memang mundur gara-gara COVID kan. Jadi masih ngambang nih kira-kira kapan pemilihannya masih belum ditentukan. Cuma semoga aja nggak lama-lama sih. Iya, berarti lu ini secara nggak langsung jadi Putri Bahari 2 periode ya? Ya nggak 2 periode juga sih, cuma mundur beberapa bulan doang mundur beberapa gitu. bulan. Tapi kan tahun ini nggak ada berarti. Bisa jadi nggak ada, cuma kita nggak menutup kemungkinan ya mungkin ada gitu nanti akhir tahun. Oke, menarik sekali ya kalau menurut gua obrolan Putri Bahari ini. Soalnya gua kesini tuh sering sih nonton kayak Putri Indonesia segala macam itu. Terus nggak pengen gitu? Enggak jadi putri? Bukan. Enggak, jadi gue kayak kepo aja apa yang dinilai ini, entah sama-sama cantik semua, sama-sama pinter ngomong semua, apa yang ngebedain sih gitu? Yang ngebedain mungkin ya itu tadi gimana caranya dia bisa ngasih tahu ke orang-orang kalau oh gue beda nih yang dari yang lain, oh gue paling bagus nih daripada yang lain. Terus memang sebenarnya gimana caranya supaya kalau lo ngomong sama orang anggap lo pinter. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya gitu sih. Menarik gitu. Jadi sebenarnya lo nggak perlu kayak misalnya kalau lagi materi lo pura-pura banyak tanya atau lo pura-pura anggun, lo pura-pura kayak manis gitu di depan orang-orang tuh sebenarnya nggak harus kayak gitu. Gimana caranya lo tetap nunjukin kayak oh lo anak yang aktif nih, lo anak yang mau belajar tapi tetap pada etika yang baik gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Iya, banyak memang ya. Jadi gimana caranya lo kalau ngobrol nih sama orang anggap kayak oh nih anak pinter banget nih. Nah gitu. Walaupun sebenarnya memang lo pinternya masih setengah-setengah gitu. Oh iya benar. Tapi kalau kehidupan lo di kampus kayak mana tuh kalau lagi dosen itu? Apa lo jadi orang yang aktif apa yang? Gue duduk paling belakang biasa justru. Justru malah bisa dibilang gue hampir nggak pernah nanya sama dosen gitu kan. Jadi ya udah selagi memang gue bisa sendiri ya udah gitu. Bukan anak aktif kampus kok. Oh iya, kalau di Bahari kemarin lo ya tadi ya tuh gitu-gitu aja. Yang nggak terlalu aktif tapi nggak terlalu pengen menonjol karena banyak orang-orang yang ikut kompetisi kayak gitu malah mereka jadi kayak gue pengen banget nih menonjol di antara yang lain tapi malah kelihatannya jadi kayak aneh gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya gimana caranya lo ya udah biasa aja tapi lo tetap tunjukin diri lo yang terbaik. Tapi menarik harus digarisbawahin nih. Kalau kita ngomong sama orang, kita harus lihat pinter. Iya benar, itu harus digarisbawahin. Itu harus banget tuh. Bukan bermaksud pura-pura kan? Bukan bermaksud pura-pura tapi ya udah jadi biar dianggap kayak oh nih Syihab pinter banget sih gitu. Padahal cuma dari ngobrol doang. Nah itu gimana caranya lo belajar gitu. Jadi public speaking memang communication skill itu emang penting banget. Terus kedepannya nih saya, lo kan udah menang Putri Bahari nih. Ada ketertarikan lagi nggak sih kayak ikut-ikut kontes yang serupa? Tidak dalam waktu dekat. Oh tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam, nggak tahu ya mungkin nanti mungkin kalau 2-3 tahun lagi bisa jadi ya. Cuma kalau untuk sekarang gue lagi fokus untuk selesaiin kuliah gue dulu, terus gue mau ngambil S2 dulu gitu. Jadi itu aja dulu deh, yang lain-lainnya nanti dipikirin nanti. Nah berarti belum ada keinginan kayak wah gue mau jadi Putri Indonesia gitu. Enggak. Kayaknya kalau Putri Indonesia pun tinggi gue nggak cukup ya. Oh iya serius. Iya kayaknya. Emang Putri Bahari nggak seketat itu peraturan? Nggak, kalau Putri Bahari memang dia nggak mengutamakan tinggi badan gitu. Kalau Putri Indonesia kan apa ya, walaupun mereka juga nggak terlalu mengutamakan, tapi kan kalau saingan-saingan gue tinggi 170 gue minder nih. Iya, betul. Jadi ya udah. Memang tinggi-tinggi ya. Memang Putri tinggi-tinggi Bahari banget. emang kemarin lu termasuk yang tinggi apa yang standar aja? Emang Standar ya, emang segitu lah. Memang rata-rata segue. Ada sih yang lebih tinggi tapi nggak terlalu banyak gitu. Oh ya, mantap sekali. Terus pesan-pesan lo nih buat calon-calon putra-putri Bahari selanjutnya, khususnya dari Lampung ya. Khususnya dari Lampung. Pesan gue ya itu tadi ya yang gue omongin, lo nggak perlu terlalu berusaha untuk buat diri lo kayak terlalu niat gitu. Kayak lo nggak perlu terlalu menonjolkan diri lo nggak perlu harus dilihat orang kayak oh nih anak menonjol banget nih, nggak harus kayak gitu. Tapi gimana caranya lo buat orang percaya sama lo. Oh nih anak ada nih potensi untuk jadi pemenang gitu. Itu sih yang paling penting. Jadi kayak lo juga harus nunjukin diri lo yang sebenarnya, karena ketika lo menjabat itu lo nggak mungkin pura-pura, lo pasti jadi diri lo yang benar-benar ya udah emang kayak gini gitu. Jadi ya udah tetap jadi diri lo sendiri tapi latih etika lo. Gimana caranya walaupun lo petakilan lo tetap ada etika yang benar gitu. Jadi jangan sampai walaupun lo pintar berkomunikasi, jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut lo itu menyakiti orang lain. Gitu sih. Jadi sebenarnya itu adalah poin-poin yang paling penting. Jadilah diri
diri sendiri, tapi versi baiknya gitu. harus digarisbawahi. Nanti editor tolong ya digarisbawahi. Tetaplah jadi diri sendiri tapi versi baik. Benar. Mungkin cukup ya saya ngobrol-ngobrolnya. Oke. Kalau mau diterusin mungkin bisa sampai panjang banget. Jangan dong. Kelamaan nanti durasinya loh. Iya benar. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih atas kedatangannya. Gue merasa tersanjung banget kedatangan Putri Bahari Indonesia loh. Terima kasih loh. Itu gue juga sebuah kehormatan nih gue bisa diundang ke sini kan. Bukan Lampung lagi. Ya udah. Mungkin begitu aja guys. Jangan lupa komen, like dan subscribe biar channel ini makin maju dan bintang-bintang tamu selanjutnya makin mantap. Terima kasih saya sekali lagi. Sama-sama, bye.